Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang nih ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan Minggu 10 Desember 2023. Banyak berita-berita pada nak kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kam. Bersama aku di kala Silampari Sepekan selengkapnya. Anak umur 16 tahun di Lubuk Linggau mendadak hilang pas ngikuti wong tuanya berkebun. Kejadian ini terjadi pas hari Sabtu 2 Desember 2023. Anak tersebut masih terus dilakukan pencarian sampai Kamis 7 Desember 2023. Anak yang bernama Rizal berusia sekitaran 16 tahun di kota Lubuk Linggau menghilang di wilayah perkebunan orang tuanya. Sudah 6 hari sejak pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 hingga sekarang belum ditemukan. Yang beralamat di Kelurahan Mesat Seni Lubuk Linggau Barat 1 Kota Lubuk Linggau. Pada hari Sabtu, anak yang bernama Rizal berada di pondok perkebunan orang tuanya yang berjarak sekitaran 8 km dari kediamannya. Bibi korban Daryadi mengatakan, asal mulanya Rizal ditinggal di pondok. Pada hari kejadian tersebut, ibu sedang mengambil kayu bakar dan bapak sedang menyadap karet. Pada saat itu, orang tua lupa mengunci pintu, dan saat itulah Rizal mendadak hilang dan tidak ada lagi di pondok. Waktu kejadian itu sekitaran pukul 8 pagi, ia berharap agar Rizal bisa kembali dan bisa ditemukan lagi. Nah, mamanya lagi motong kayu bakar, ayahnya lagi motong karet. Dia tinggal di kebun, pintu lupa nutup, itulah dia lari. Dia namanya siapa, Bu? Rizal. Rizal. Usianya berapa, Bu? 16 tahun. 16 tahun. Bisa sebutin ciri-cirinya gimana, Bu? Ciri-cirinya dia kurus, badannya tinggi, palanya bang gundul. Terus waktu terakhir dia pagi itu pakai baju apa, Bu? Baju hijau, celana coklat. Baju hijau itu coklat. Biasa kesehariannya apa, Bu, dia, Bu? Dia memang tidak bisa keluar, memang ditinggal di pondok, dikunci, tidak bisa diluput dia. Kalau dibuka pintu dia lari. Oh, lari ya. Yo. Terus uangnya tuh apa dia apa galak main dewek atau gimana, Bu? Main dewek tuh lah. Main dewek tuh lah. Apa ada kawan-kawan lain? Tidak. Ya kata ya. Emang dewekan tuh lah, Bu. Ya. Kalau misalkan ini apa? Ciri-ciri yang lain apa lagi, Bu? Tidak kata itulah ciri-cirinya. Kalau ngomong gimana, Bu, dia? Tidak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong ya. Kalau untuk jarak dari rumah ke kebun itu berapa jauh? Sekitar 8 kiloan. Oh, jauh, Bu, ya. Ada sungai nggak terdekat? Ada, depan pondok dia ada sungai, sungai kecil. Apa memang biasa nginap di pondok tuh lah? Nginap di sana. Oh, nginap di situ lah ya. Yo. Berdua sama Bertiga beranak. 3 beranak di pondok ya. Yo. Bisa kejadian tuh, boleh tahu nggak jam berapa? Sekitar jam 8 atau jam 10 lah. Hari apa, Bu? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Pagi. Sabtu tanggal berapa, Bu? Kemarin. Tanggalnya. Tanggal 2. Tanggal 2 Sabtu ya. Aduh, gimana? Oke ya. Ya. Oh, oke. Untuk harapan kita apa lah, Bu, ya? Nak ketemu dengan anak-anak. Minta doain dengan itu mana tadi ada anggota Pak polisi-polisi banyak tadi. Minta dia kami ketemu dengan anak-anak. Ival Walbarodi, Silampari TV melaporkan. Terjadi kebakaran di kota Lubuk Linggau, tepatnya di Jalan Yosudarso, Kelurahan Jawa Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Satu unit rumah warga terbakar akibat munculnya api diduga berasal dari konslet listrik. Salah satu rumah warga terbakar akibat munculnya api yang diduga berasal dari korsleting instalasi listrik di dalam rumah, tepatnya di Jalan Yosudarso, Kelurahan Jawa Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Sebanyak 8 unit mobil kebakaran menuju ke lokasi di saat waktu kejadian. Waktu terjadi Minggu 3 Desember 2023 sekitaran pukul 17.45 sore kemarin. Rumah yang terbakar milik pasangan lansia yakni Pak Ibrahim dan Ibu Nyimas. Terpantau oleh tim Silampari TV pada hari Senin 4 Desember 2023, keluarga korban bersama beberapa warga setempat membersihkan sisa-sisa kayu yang lenyap oleh api pada sore kemarin. Sisa kayu tersebut dibawa ke halaman depan rumah. Anak korban kebakaran Ibu Eci menyampaikan asal mulanya dari kabel korslet yang sudah mengeluarkan percikan api dan langsung meluap ke atas rumah lantai 2 yang berbentuk bahan kayu. Pada saat api membesar hanya ada bapak dan ibu di rumah.
Untuk saat ini kerugian rumah belum diketahui, semua isi rumah lenyap dimakan api. Namun ada 1 unit motor yang bisa diselamatkan. Hanya dari kabarnya ya. Pada listrik kontrak Listrik, kabel tuh lah mercik-mercik. Dari situ lah langsung pucuk, dia kan kayu, jadi cepet kan dia. Oh, Ini dari sini. disiram dari sini Bu ya kemarinnya? Dari kamar. Kamar. dari kamar. Dari dalam kamar. Yo. Jam berapa kemarin Bu ya? Hampir maghrib. Jam setengah 6 atau jam 6? Lewat kalau setengah 6. Oh, jam 6-an berarti Bu ya. Kalau jam 6 Bulan tuh berapaan? belum nyampe. Jam Bulan berapaan? 4. Kemarin tuh posisinya hujan atau gimana Bu? Sini? Hujan. Hujan deras Iya, Bu ya. hujan. Kemarin posisinya yang di rumah itu siapa Pak? Ibu Dewi atau gimana? Ibu, bapak ini beneran setengah 6 memang galak keluar kan, nunggu azan maghrib dia galak di luar. Nah itulah ada ketahuan. Pas ada yang datang, kena lampunya mati, dia nak nyingok, tahu lah ada api. Oh, lah besar Bu ya. Ini berapa lantai rumah ini? Hah? Berapa lantai? 2 lantai ini? 2. Dua lantai Di ini. lantai. Yang Iya. atas apa? Papan atau gimana Bu? Papan atas. Oh, papan atas. Separuh papan. Oh, Lantai-lantai papan galau kan. semi ya. Oke. Kalau kerugian kita sekitar berapa lah Bu ya bisa habis ini Bu? Nah, lupa cak nganunya gitu, lupa cak prediksi gitu. Yang jelas habisnya Bu ya. Yo, habisnya. Terus yang kita selamatin apa Pak Bu kemarin? Ya sempat Enggak kate. Enggak kate. motor ya. Iya, yang motor diselamatin. lah. Motor apa Bu yang diselamatin Bu? Kate motor lah. Motor tuh lah ya. Data-data itu habis kalau Bu ya? Habis galau. Data-data rumah suara. Kedengaran. Yang dari luar tahu Yo. ya. Dia tuh taunya nyingok api tuh, dia bangun nak kencing, ibu kan sakit. Jadi jalannya pelan kan. Dia ke belakang, dia selamat tuh dari pintu belakang. Kalau sini lakinya loh. Oh, lah besar apinya. Iya. Jadi pas kemarin mobil damkar berapa mobil? Hah? Mobil damkar kemarin. Lah, iya. 8 mobil. 9 mobil kemarin ya. Ya. Berapa mobil malam? Ada lagi. Oke. Untuk harapan kita apalah nih Bu ya? Apa? Untuk harapan kita ini. Lagi pemerintahnya apa Bu? Apa ya? Alhamdulillah kami udah dapat bantuan. Untuk Kita tuh mohon bantuan dari pemerintah. biar permudah urus surat-surat lagi Bu ya. Kan surat itu kan habis kebakaran. Oke. Jadi kalau kegiatan hari ini gimana Bu? Hari ini. Kalau kita hari ini membersihkan ini Bu ya, bekas-bekas yang Iya, hari ini bersih-bersih, nyari siapa tahu ada barang yang masih pacak itu kan. Oke. Makasih. Ival Walbarodi, Silampari TV melaporkan. Di wilayah Kota Lubuk Linggau masih terdapat daerah yang susah sinyal yang terletak di RT 6 Blok 51 Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1 Kota Lubuk Linggau. Warga berharap supaya ada solusi dari pemerintah Kota Lubuk Linggau. Terpantau di Kota Lubuk Linggau masih ada wilayah sampai saat ini mengalami sangat susah sinyal yang terletak di Blok 51 Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1 Kota Lubuk Linggau. Beberapa warga setempat dan para perangkat di Kelurahan Air Temam sangat mengeluhkan karena susah sinyal. Namun beberapa operator yang ada tempat tertentu yang memiliki sinyal. Ketua RT 06 Kelurahan Air Temam Ahmad Irfan Setiawan mengatakan, kalau masalah sinyal di daerah kami ini termasuk kurang. Karena jauh dari permukiman yang padat, dari Air Temam itu kurang lebih 3 km dan di sanalah baru terdapat tower. Dan untuk daerah kami ini satu pun tidak ada. Jadi untuk masalah sinyal kami sangat membutuhkan. Kami juga sangat susah menghubungi keluarga di luar ataupun untuk anak-anak sekolah melalui handphone itu juga terkendala. Ini termasuk kurang Pak, karena jauh dari pemukiman yang padat. Contohnya dari Air Temam kami jauh sekitar kurang lebih itu 3 kilo dan di sanalah adanya seperti towernya. Dan kami ini belum ada termasuknya di sini kan. Jadi untuk masalah sinyal kami sangat membutuhkan, seperti kadang kami menghubungi keluarga yang di luar ataupun untuk anak-anak yang sekolah melalui handphone itu juga terkendala terutama untuk sinyalnya. Mungkin solusinya mereka mungkin ada yang pakai 2 HP, satu handphonenya untuk hotspot tethering, yang satunya untuk menghubungi
keluarga yang di luar dan sebagainya. Oh, terus untuk ngakalinya mereka tuh Pak, biar dapat sinyal gimana lah Pak? Agak sini Pak, biasa ngakalinya Pak. Biasanya warga sini tuh mencari tempat-tempat yang sinyalnya tertentu ya? Iya, sinyalnya kuat. Misalnya contohnya untuk bagian atas, mereka sering cari untuk mengupload tugas-tugasnya itu. Mereka harus pergi ke atas dulu. Nah sudah kita laporkan loh untuk kendala sinyal nih Pak ke lurah tempat atau ke instansi tempat Pak? Kalau laporan sudah sampai ke lurah juga, bahkan udah dari dulu. Lurah itu sudah mengetahui kalau tempat kami ini minim sinyalnya. Kembali dirinya menyampaikan harapan kedepannya untuk pemerintah Kota Lubuk Linggau mohon untuk cari solusinya untuk tempat kami ini bagaimana dan semoga mendapatkan solusi yang terbaik. Kedepannya untuk para pemerintahan setempat, pokoknya yang bagian pusatnya mohon untuk cari solusinya untuk tempat kami ini bagaimana. Apakah akan dibangunkan tower sendiri atau bagaimana jalurnya? Nah, kami pengennya dapat solusi yang terbaik untuk warga. Ival Walbarodi, Silampari TV melaporkan. Harga karet di Kelurahan Rama Selatan 1 Kota Lubuk Linggau mulai mengalami penurunan harga dan banyak petani beralih ke petani sawit. Salah seorang pul karet, Pak Yusuf, dapat menghasilkan 7 ton karet per hari. Harga karet di Kelurahan Rahma, Kota Lubuk Linggau mulai mengalami penurunan harga, dan untuk penghasilan dari petani sudah menurun sekitaran 40%, karena sudah banyak beralih ke petani sawit. Namun untuk saat ini, pul karet di wilayah Kelurahan Rahma masih menghasilkan karet dari petani 30 ton hingga 40 ton per harinya. Pengusaha pul karet Yusuf mengatakan, untuk harga pembelian karet itu bervariasi karena ada tingkat A, B, dan C. Dan untuk karet tingkat A dibeli dengan harga Rp9.000 per kilogram, untuk tingkat karet B Rp8.000 per kilogram, dan untuk tingkat karet C dibeli dengan harga Rp6.000 per kilogram. Untuk saat ini, harga karet menurun sekitaran Rp400. Untuk pembelian harga karet dilihat dari kualitasnya, sementara daerah di Kelurahan Rahma ini dalam sehari seluruh petani karet mampu menghasilkan 30 ton hingga 40 ton. Ada B, ada C kan. Kalau di pabrik 92 yang biasa. Kalau untuk pembeli masyarakat nih A, B, C itu berapa Kak? Yang A ada 9.000, 91, 92. Kalau yang B itu di 8.000-an. Kalau yang C itu di 6.000. Kalau untuk rata-rata masyarakat sih yang apa tuh Kak? Kayaknya PVP. Bagus sama kotor tuh sama. Oh sama ya. Bagi dua ya. Berarti untuk saat ini naik apa turun nih Kak? Turun, lagi merah. Turun ya? Kalau biasanya berapa tuh Kak? Ya dihitung turun 400 sudah. Oh turun 400 ya, sudah ya. Ngapa bisa turun ya Kak? Boleh tahu Kak? Dia kan harga itu ikut dolar. Oh ikut dolar ya. Kalau kualitas bagus mungkin turunnya agak susah kan kualitas kita kurang. Jadi pembeli luar negeri itu tidak mau beli ke Indonesia. Kalau karet yang bagus itu mana Kak ini ya? Polos. Oh polos ya. Tanpa tatal. Oh bersih ya Kak ya? Bersih, tanpa tatal. Itu harusnya kualitas yang dijaga. Kalau yang direndam itu apa bagus tuh Kak? Direndam kurang bagus, tapi kalau 1 minggu masih bagus. Bagus. Ya. Itu dalam perharinya untuk masyarakat berapa kilo Kak? Kalau sekarang keseluruhannya sudah hilang 40% karena banyak ganti sawit kan. Dan 60% lagi lah. Berapa kilo tuh Pak? Bisa kalau di sini bisa 30 ton, 40 ton bisa. Oh, sehari tuh? Ya, daerah sini. Ival Walbarodi, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus nutup ke Silampari Sepekan Minggu Kak. Tonton terus Silampari Sepekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Ku Menyadi bersama kru yang pegawai mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita kalian.